sudah tidak penggaris, dengan penggaris jaraknya ya sembarangan atau gambarnya sembarangan, ya jangan harap nanti nilainya menjadi tidak sembarangan gitu ya. Ya kalau nanti nilainya sembarangan ya jangan menyesal. Oke, ya. Yang pertama adalah dalam penggambaran. Yang kedua dalam analisanya. Ya di sini di dalam persoalan untuk batang 2 itu ada kecepatan sudutnya searah jarum jam, tetapi mengalami percepatan sudutnya berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan arah dari baik kecepatan sudut maupun percepatan sudut. Apa pengaruhnya? Nanti bisa dilihat dalam analisisnya. Yang pertama untuk omega 2 tentunya untuk menentukan kecepatan. Ya. Omega 2 kali O2A atau dari omega 2, besarnya omega 2 kali panjangnya ini adalah kecepatan titik A. 200 cm per detik. Kalau di sini saya gambarkan 200 cm per detik itu dalam 2 cm. Gitu ya. Ini panjangnya 2 cm untuk mewakili gambar 200 cm per detik. Ya. Padahal ini kan satuannya adalah satuan kecepatan ya. Nah, ini kita ubah dalam satuan gambar. Ini juga ada artinya ya, ini gambarnya benar-benar 2 cm gitu ya. Tidak sembarangan gitu ya. Sehingga dari poligon ini bisa kita lihat ini batang 4 ya atau O4B, maka kecepatan titik B-nya ini tentunya tidak lurus terhadap batang 4 ya, entah ke sana atau ke sana. Kemudian ABA ini BBA, kecepatan B terhadap A tegak lurus AB, sehingga diperoleh poligon kecepatannya seperti ini. Ya. PA itu arahnya kalau kita lihat ya ini omega 2 berlawanan arah jarum jam, maka VA-nya ke kiri. Ya. Jadi VA ke kiri, PB-nya tegak lurus O4B, ya. Dan VBA-nya tegak lurus AB. Nah, bertemu di sini. Ya. Nah, setelah diperoleh poligon ini ya kita ukur kembali PB-nya. PB-nya di sini saya ukur 2,3. Ya. Tentunya karena ini tadi gambarnya 2 cm untuk 200 cm per detik, sehingga PB-nya besarnya sama dengan 230 cm per detik. Kemudian PBA, ya. PBA ini saya ukur panjangnya 1,7. Ya. Tentunya pengukurannya dengan penggaris yang sama ya, yang digunakan untuk mengawali tadi menggambar PA-nya ini 2 cm, nah ini dipakai untuk mengukur di sini. Panjangnya berapa? Misalnya di sini 1,7 ya, ini ya 1,7. Sehingga PBA-nya adalah 170 cm per detik. Selesai untuk mencari kecepatan titik B maupun PBA. Ya, jadi dari persoalan pertama tadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian ya, berikutnya adalah mencari percepatan titik, ya, mencari atau menganalisis percepatannya. Yang pertama tadi dari soal sudah diketahui omega 2 dan alfa 2. Ya. Omega 2 itu menghasilkan untuk percepatan normalnya. Ya. Omega 2 kuadrat kali O2A, 4000 cm per detik kuadrat. Sedangkan dari alfa 2 ini menghasilkan percepatan titik A tangensial. Besarnya ya alfa 2 kali O2A, 1000 cm per detik kuadrat. Kemudian untuk penskalaan, sebagai misal, ya, 1 cm untuk menggambarkan 1000 cm per detik kuadrat. Sehingga untuk AAN ini yang 4000 tentunya menjadi 4 cm. Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ya.
Ini percepatan normal, ini percepatan tangensial. Kita lihat mekanismenya. Percepatan normal titik A itu menuju ke pusat gerak. Pusat geraknya O2. Berarti percepatan normalnya ini ke atas. Ya. Percepatan normalnya ke atas. Alfa 2-nya berlawanan arah jarum jam, berarti kalau kita lihat di titik A di sini, percepatan tangensialnya itu ke kanan. Ya. Jadi arahnya percepatan normalnya ke atas, percepatan tangensialnya ke kanan. Kita gambarkan di sini. Ya. Percepatan normalnya untuk titik A ke atas, 4.000 tadi. Ya. Kalau 1 cm sama dengan 1.000, ya ini berarti 4 cm ke atas, kemudian percepatan tangensialnya ke kanan 1.000, maka dengan skala 1 cm 1.000 cm per detik, ya ini 1 cm. Sudah selesai untuk mencari percepatan titik A-nya. Kemudian untuk mencari percepatan titik B, ya, karena titik B itu bergeraknya berputar, ya, di batang 4, maka titik B juga dimungkinkan ada 2 komponen percepatan, normal dan tangensial. Kemudian percepatan relatif B terhadap A itu juga dimungkinkan ada 2 komponen, normal dan tangensial. Yang AB normal, ya AB normalnya itu bisa dicari dengan kecepatan titik B kuadrat dibagi panjang batang papnya. Tadi sudah diperoleh ya, dari poligon kecepatan PB-nya 230 dikuadratkan dibagi panjangnya 15. Sehingga diperoleh 3.530 cm per detik kuadrat. Sedangkan ABA normal itu bisa diperoleh dengan PBA kuadrat dibagi panjang batang 3 atau batang AB. Ya. Sehingga diperoleh 170 kuadrat dibagi 30, 960 kuadrat. Ya. Ini besarnya percepatan titik B, ini besarnya percepatan B terhadap A dalam arah normal. Ya. Kita lihat kembali ke mekanismenya. Titik B, percepatan titik B, normal itu menuju ke O4, berarti arahnya ke kanan bawah, ya ke O4. Sedangkan B terhadap A itu ke kiri bawah, ya. B ke A, jadi A-nya sebagai pusat geraknya, jadi B ke A itu, ya, dari B ke A, arahnya ke kiri bawah, ya, sesuai dengan batang 3-nya, jadi sejajar dengan batang 3. Ya. Setelah diperoleh ini ya kita kalikan dengan skalanya 3.530, berarti AB normalnya tentunya sama dengan 3,53 ya, kalau sampai penggarisnya cukup teliti ya bisa 3,53, tapi kalau tidak ya 3,5 gitu ya, 3,5. Arahnya kemana? Tadi ya ke kanan bawah, ya. Ini ke kanan bawah. Jadi sejajar batang 4, arahnya ke kanan bawah. Ya. Jadi AB itu mulainya dari titik 0 ke kanan bawah. Kemudian ABA normal, sesuai dengan persamaan ini ya, ABA normal itu meneruskan dari AT, berarti dari sini. Arahnya kemana? Ke kiri bawah, ya, sejajar dengan batang 3. Besarnya 960, ya, tentunya ini jadi 0,96.
Ya, kalau ini terlalu kecil, sulit, ya sudah ini saya anggap sebagai 1000 juga. Jadi ini 1 senti. Ya. Ini ABA normal. ABA tangensial tentunya ya tegak lurus batang AB, kemudian AB tangensial tegak lurus batang 4B. Ya. Berpotongan antara garis merah ini dengan yang ini ya, berpotongan di sini, maka diperoleh percepatan titik B-nya ya di sini. Ya. Karena percepatan titik B sama dengan percepatan titik B dalam arah normal ditambah percepatan titik B dalam arah tangensial. Kalau sudah diperoleh poligon ini ya tinggal diukur, ini panjangnya berapa. Ya. Ini panjangnya berapa. Ini kalau ya, semoga tempat saya bisa kelihatan. Ya, ini kalau saya kuadratkan masing-masing, kemudian saya tambahkan dan saya akar, itu ketemu 3,8. Ya, karena ini tadi yang ini itu sama dengan 4 ya, jadi mewakili ya. Ini 1000 untuk 1000 cm per sekon itu 1 cm, maka ini 4 cm. Ini kalau yang AA ya, AA tangensial ini jadinya 1 ya. Jadi saya menggambarnya sesuai dengan skala di sini. Hasilnya ini ya kalau pakai Word ya tinggal 3,5 kuadrat ditambah 1,4 kuadrat di akar. Ini diperoleh 3,8. Nah, sehingga besarnya percepatan titik B itu 3.800 cm per sekon kuadrat. Ya, karena skalanya 1 cm itu sama dengan 1000 cm per sekon kuadrat. Ya, jadi dasarnya dari mana? Kembali lagi, dasarnya ya tetap kembali ke persoalannya ini. Ya, tidak boleh atau tidak bisa lepas dari gambar ini. Kalau gambarnya ini salah, gitu ya, gambar ini salah, sebetulnya ya dapat dipastikan ini salah, ini juga salah. Ya, kalau gambarnya salah ya otomatis ini semuanya salah, gitu ya. Tidak mungkin gambarnya betul, salah, ininya betul, itu tidak mungkin. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Jadi arah AB tangan saya itu arahnya kemana, Pak? Berarti? AB tangensial yang ke sini, meneruskan AB normal. ABA tangensial kalau di ABA tangensial yang meneruskan ABA normal ini sampai ke perpotongan di sini. Maksud saya AB, Pak. AB tangan sial, Pak. Ya ini meneruskan dari AB normal menuju ke perpotongan di sini. Jadi arahnya ke sini. Tapi kalau tegak lurus batang AB, ya, arahnya ya dari AB normal ke perpotongan di sini. Tapi kalau digambar, coba Pak ke gambar sebentar, Pak, ke atas. Ya. Coba ke gambar sebentar, Pak, ke atas. Sini. Gambar soalnya itu, Pak. Ya. Ini percepatan B-nya arahnya berlawanan jarum jam atau searah, Pak? Percepatan titik B-nya. Iya, yang AB tangan sial. AB tangan sial ya tegak lurus batang AB ini. Tegak lurus batang pas ini. Berarti searah ya, Pak? Ya. Berarti searah jarum jam ya? Nah, dari hasil itu, ini menjadikan berlawanan arah dengan jarum jam. Dari sini,
Nah, dari ini kan arahnya ke sana ya, ke kiri Iya. bawah. Iya. Ke kiri bawah, maka kalau diterapkan ke mekanismenya di sini, tangensialnya ini ke kiri bawah. Otomatis kalau dengan demikian, maka percepatan batang 4-nya ini berlawanan arah jarum jam. Begitu. Sudah tahu maksudnya? Masih bingung Pak kenapa berlawanan. Titik B dapat dikatakan ini ya, udah bisa. Ini arahnya itu mana? Sorry. Ya. Jadi di gambar 4 ini ini percepatan titik B-nya. Oke. Ya kan? Ini kalau kita kembali ke gambar di sini, AB tangensial itu ke sana. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini AB tangensialnya ini ya ke sini. Oke. Jadi pertama yang menggerakkan itu dari batang A kan Pak? O2A yang Iya. menggerakkan. Tapi kenapa yang O4B itu kok malah berlawanan itu Pak? Bingungnya di situ. Ya, kamu jangan melihat dari alfa 2 ke langsung melihat ke alfa 4. Ya. Jadi yang terpenting kalau kita lihat ini hasil ya. Hasil itu bukan seperti harapan. Ya. Harapanmu ini seharusnya searah jarum jam begitu ya. Iya Pak, saya mikirnya gitu. Ya sesuai sesuai dengan analisa di sini. Ini jawabannya. Ya. Jangan memaksakan diri untuk melawan hukum alam gitu ya. Kamu jatuh itu tidak pernah akan ke atas. Ya. Kalau ada yang berpengharapan jatuhnya ke atas ya selama-lamanya tidak akan pernah dapat gitu ya. Ya ini dari proses gerak. Dari analisis ini ternyata percepatan titik B-nya ya secara tanggal arahnya ke sana. Artinya apa? Bahwa percepatan titik B dalam arah tangensial ini, batang 4 ini dipercepat. Ya, dipercepat. Meskipun batang 2-nya ini pun kondisi seperti ini diperlambat. Meskipun ini diperlambat, tapi batang 4 ini dipercepat. Ya. Jadi jangan memaksakan diri mengharuskan bahwa ini harusnya ke sana, itu nggak bisa. Ya. Karena kalau ini geraknya kemana toh? Geraknya ini arahnya ke sana ya. Ini arahnya geraknya tetap ini berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam. Maka ini geraknya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Pada kondisi ini justru dipercepat. Hasilnya dari mana? Ya dari analisis percepatan yang tadi. Ya. Jadi ini hasil. Ya. Jangan memaksakan diri hasilnya itu sesuai dengan harapan kita tadi. Kalau memaksakan diri ya jadinya seperti itu. Itu Mas Anton ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Ya. Jadi tolong perhatikan, yang pertama tadi soal ini ya Anda harus pahami betul
pertama gambar tidak boleh berubah, ya kondisinya ini tidak boleh berubah. Ya, jangan sampai karena kemarin soalnya terbalik, kemudian Anda mengikuti menyelesaikannya dengan contoh soal, ya jelas salah gitu ya. Karena ini soalnya sudah saya ubah. Ya. Soal berubah, arahnya ini berubah, ya penyelesaiannya berubah. Ya. Jadi perlu Anda cermati soalnya, ya. Jangan seperti hafalan gitu ya, jangan hafalan. Anda betul-betul harus memahami persoalannya ini, gitu ya. Dari arahnya ini sudah ya bisa memberikan petunjuk untuk penyelesaiannya. Ya seperti Anda ya mungkin kalau Anda yang hobinya main bola, ya itu mungkin bisa seolah-olah hafalan gitu ya. Kalau posisinya diam dengan diam, ya. Kalau teman kita posisinya berubah, ya kita harus menyesuaikan supaya pada saat kita menendang bola tepat di depannya gitu ya. Harapannya kan begitu kalau main bola ya. Main bola voli ya sama saja, mau ngoper ya kita harus tahu kira-kira teman kita itu mau lompat atau hanya menerima dengan seperti apa, ya kita harus mengetahui hal itu gitu ya. Jadi ini ya tentunya persoalan ini perlu dicermati gitu ya. Sebetulnya ini kan tidak jauh dari contoh soal yang lalu gitu ya. Namun tentunya ya disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Yang kedua, ini kembali lagi tentang gambar. Ya. Soal itu jangan diubah-ubah. Ya, kalau nomor 1 dengan tanpa penggaris, biasanya ya nomor 2 ya tanpa penggaris, gambarnya ya sama lagi gitu ya. Asal gitu ya. Kalau 10 dengan 30 ya mestinya ini kan perbandingan 1:3. Kalau ini panjangnya misalnya ini sekian, ya ini tentunya ya 3 kali dari O2A ini. Entah ini panjangnya berapa, ini pasti 3 kalinya. Ya. Jadi kalau Anda foto mungkin di zoom atau foto tidak di zoom, ya gambar ini tidak akan pernah berubah. Bedanya hanya panjangnya ini saja yang akan berbeda. Ya. Misalnya ini 2,5, ya ini pasti akan 7,5. Kalau ini panjangnya 2 cm, ya ini pasti 6 cm. Kalau ini panjangnya 1,5 cm, ini pasti 4,5 cm, dan seterusnya. Ya. Ini tidak pernah akan berubah. Sudut ini 60, ya ini tidak pernah akan terjadi penskalaan. 60 itu tetap 60. Ya. Jadi perlu diingat untuk menyelesaikan persoalan, ya untuk dinamika, karena ini secara grafis ya gambarnya ini tidak boleh mengalami perubahan. Kemudian persoalannya di sini omega 2 berlawanan arah jarum jam, alfa 2-nya juga berlawanan arah jarum jam. Ya. Artinya bahwa batang 2 ini pada kondisi ini mengalami percepatan, ya, atau dipercepat geraknya. Sehingga tentunya ya selalu dimulai dengan poligon kecepatan. Karena ini berlawanan arah jarum jam, maka VA-nya ya ke kiri atas. Jadi ini VA-nya ya besarnya ya 10 cm, ini panjangnya 10 cm, omeganya 10 radian per detik, ya diperoleh 100 cm per detik. Ya. Nah ini gambarnya,
Di sini saya buat ya 3 cm. Ya. Ini 3 cm. Kemudian PB-nya ya ini horizontal ya, atau sejajar dengan lintasannya ini. Jadi ini PB-nya. Kemudian PBA ya tegak lurus batang 3. Sehingga dari poligon ini bisa diukur panjang batang. Ini PB-nya kalau kita lihat ya, ini panjangnya juga 3. Jadi seolah-olah sama ya. Ini 3, ini 3, berarti ya PB-nya 100 cm per detik. Kemudian panjang batang panjang dari poligon ini kecepatan PBA ini saya peroleh 1,6 ya 1,6 bagi 3 kali 100 53 cm per detik. Kemudian berlanjut ke percepatan ya. Percepatannya karena ada alfa 2 maka pasti ada percepatan tangensialnya. Ya. Di sini percepatan tangensialnya atau percepatan sudutnya itu berlawanan arah jarum jam. Ya. Sehingga percepatan tangensialnya tentunya ke kiri atas. Ya. Sedangkan percepatan normal itu selalu menuju ke pusat gerak. Ya. Jadi percepatan normal selalu menuju ke pusat gerak. Pusat geraknya O2, jadi ya dari A ke O2, ke kiri bawah. Kalau di sini saya gambarkan untuk 1000 cm per sekon kuadrat itu 4 cm. Ya. Jadi ini panjangnya pasti 4 cm. Ya. Ini kalau kita lihat panjangnya 4 cm. Kemudian AA tangensial itu tadi berlawanan arah jarum jam sehingga ke kiri atas ya. Ini yang merah. Ini panjangnya juga 4 cm. Ya. Kemudian karena B-nya itu bergerak translasi maka percepatan B pasti hanya ada satu komponen yaitu sejajar lintasan B. Namun ABA ya, ABA itu ada 2 komponen, normal dan tangensial. Yang normal itu dicari dari PBA kuadrat dibagi AB. Diperoleh 94 cm per sekon kuadrat. Ya. Anggap saja ini 100 gitu ya. 100 cm per sekon kuadrat. Sehingga tentunya dalam penggambaran ini menjadi hanya kalau 4 itu 4 cm untuk 1000, kalau 100 berarti kan 1/10-nya ya. Berarti 0,4 cm atau 4 mili. Jadi ABA normal itu 4 mili. ABA ya, ABA itu sejajar batang AB dari B ke A. Arahnya ke sana. Ya, ABA normal B ke A. Ya, jadi ke kiri atas ya, dan sejajar batang 3. ABA tangensial tentunya tegak lurus batang AB yang tadi percepatan titik B-nya sejajar lintasan B. Diperoleh potongannya di sini. Ya. Sehingga diperoleh percepatan titik B-nya. Titik B-nya ya ini tinggal diukur. Ya. Ini 5,3 ya. 5,3 bagi 4 kali 1000, 1325 cm per sekon kuadrat. Selesai. Ya. Ya, jadi hasil ini diperoleh dari gambar gitu ya. Anda bisa menyelesaikan ini kalau gambarnya ini salah, berarti nilai-nilai ini ya ini dari turun dari langit gitu ya. Padahal harapan saya bukan turun dari langit, tapi ya dari hasil gambar yang Anda buat. Karyamu, kerjaanmu ya dilihat dari gambarnya. Ya. Kalau soalnya saja menggambar tanpa penggaris, ya otomatis ini gambar-gambar ini pasti tanpa penggaris. Kalau tanpa penggaris, bagaimana Anda bisa mengukur, misalnya seperti ini tadi,
5,3. Ini ngukurnya dari mana? Ya. Kan ukuran tidak serta-merta jatuh dari langit gitu ya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan kalau ada yang kurang jelas